Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Hai, bertemu saya lagi di konten edukasi untuk kamu yang ingin paham tentang perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai DPP pajak PPN. Jadi, PPN sendiri ini mempunyai tarif tunggal yaitu sebesar 11%, di mana tarif ini merupakan tarif yang terbaru yang mulai berlaku pada tanggal 1 April tahun 2022. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih DPP itu? Ya, DPP atau dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Untuk DPP yang pertama yaitu harga jual. Jadi harga jual ini merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Nih berikut contoh perhitungannya ya. Nah, PKP PT Unilever menjual tunai BKP dengan harga jual 40 juta rupiah. Maka berapa sih PPN yang terutang? Karena PPN ini memiliki tarif tunggal yaitu 11%. Untuk harga jual ini tinggal mengalihkan tarif tunggal 11% dikalikan dengan harga jualnya yaitu 40 juta. Jadi untuk PPN yang terutang adalah 11% dikali 40 juta rupiah yaitu sebesar 4.400.000. Nah, PPN sebesar 4.400.000 tersebut ini merupakan pajak yang dipungut oleh PKP PT Unilever. Jadi untuk nilai akhir atau jumlah yang harus diterima PT Unilever yakni DPP-nya ditambah dengan PPN yaitu 40 juta ditambah dengan 4.400.000, maka nilai akhirnya yaitu 44.400.000 rupiah. DPP yang kedua yaitu penggantian. Jadi penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Ini contoh perhitungannya ya. PKP PT Andalan melakukan penyerahan JKP atau jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian sebesar 30 juta. Jadi berapa sih PPN yang terutang? Perhitungannya sama dengan yang harga jual yaitu biasanya DPP-nya dikalikan dengan persentase PPN yaitu 11%. Jadi PPN yang terutang yaitu 11% dikalikan 30 juta rupiah. Jadi untuk PPN yang terutang yaitu sebesar 3.300.000. PPN sebesar 3.300.000 tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh PT Andalan. Untuk DPP yang selanjutnya yakni nilai ekspor. Jadi nilai ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. Contohnya nih, PKP Istana Mebel melakukan ekspor BKP dengan nilai ekspor 60 juta rupiah. Berapa sih PPN yang terutang? Jadi untuk tarif PPN nilai ekspor ini yaitu 0%. Jadi PPN yang terutang yaitu 0% dikali 60 juta rupiah yaitu sebesar 0 rupiah. Jadi PPN-nya sebesar 0 rupiah. Untuk DPP yang keempat ini ada nilai impor. Jadi nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak. Untuk contohnya, ini PT Sentosa adalah PKP yang mempunyai angka pengenal impor. Pada tanggal 28 Februari 2023, PT Sentosa ini mengimpor sebuah mesin dengan faktur sebesar 10.000 US dollar. Biaya asuransi dan biaya angkut masing-masing sebesar 2% dan 4% dari harga faktur. tarif bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10% dari kos
Insurance and Freight atau CIF. Mesin tersebut juga dikenakan PPN sebesar 11%. Kurs Menteri Keuangan pada saat itu adalah 15.500 rupiah untuk 1 US dolarnya. Maka perhitungan PPN atas impor adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk harga fakturnya atau cost-nya yaitu sebesar 10.000 US dollar. Biaya asuransinya 2% dikalikan 10.000 US dollar yaitu 200 US dollar untuk biaya asuransi. Kemudian biaya angkutnya ini 4% dikalikan 10.000 US dollar yaitu 400 US dollar. Maka CIF-nya atau Cost Insurance and Freight di total semuanya menjadi 10.600 US dollar. Jika CIF tersebut dirubah ke dalam bentuk rupiah, maka dikalikan dengan kurs Menteri Keuangan pada saat itu. Pada saat itu kursnya yaitu 15.500, maka CIF-nya yaitu 10.600 US dollar dikalikan 15.500 menjadi 164.300.000 rupiah. Itu untuk CIF dalam bentuk rupiah. Terus biaya masuknya yaitu 20% dikalikan CIF dalam rupiah tadi, maka biaya masuknya yaitu 32.860.000 rupiah. Untuk biaya masuk tambahannya yaitu 10% dikalikan CIF-nya tadi yaitu 164.300, maka biaya masuk tambahnya yaitu 16.430.000 rupiah. Untuk nilai impor mesinnya itu CIF ditambah bea masuk ditambah bea masuk tambahan yaitu 213.590 rupiah. Itu untuk nilai impor mesinnya. Maka berapakah besar PPN atas impornya? Yaitu 11% dikalikan nilai impor mesin yaitu 213.590 rupiah, maka PPN-nya yakni 23.494.900 rupiah. Untuk DPP yang terakhir yakni nilai lain. Jadi nilai lain ini merupakan nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak sebagai berikut. Ada film cerita impor, jasa tenaga kerja, kegiatan membangun sendiri, emas perhiasan, pupuk tertentu, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, film cerita, persediaan atau aktiva saat bubar, pusat kerja bank dan sebaliknya, melalui pedagang perantara, melalui juru lelang, jasa penerimaan paket, jasa biro perjalanan wisata, jasa pengurusan transportasi, dan hasil tembakau. DPP nilai lain yang pertama adalah film cerita impor. Jadi DPP nilai lain atas pemanfaatan film cerita impor ini adalah sebesar 12 juta rupiah per kopi film cerita impor. Ini sebagai contohnya, importir film PT ABC pada tanggal 17 Januari 2023 memasukkan film cerita impor dengan judul Tyrant ke dalam daerah Pabean dengan durasi 88 menit sebanyak 15 kopi film. Maka PPN-nya yaitu sebesar DPP-nya yaitu 12 juta rupiah dikalikan dengan banyaknya kopi film yaitu 15, kemudian dikalikan dengan tarif pajak PPN yaitu 11%. Jadi PPN-nya ini 11% dikali 12 juta rupiah dikali 15, hasilnya yaitu 19.800.000 rupiah untuk PPN yang terutang. DPP nilai lain yang kedua yakni jasa tenaga kerja. Jadi dari DPP PPN nilai lain untuk jasa tenaga kerja ini berupa seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa. Ini tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya. Ini contohnya ya. PT Amgir ini bergerak di bidang ketenaga kerjaan. Kemudian PT Aman bekerja sama dengan PT Sentosa untuk menyediakan tenaga kebersihan.
Jadi ada PT Aman bekerja sama dengan PT Sentosa menyediakan tenaga kebersihan. Nah, kemudian PT Ambyar ini tadi yang bergerak di bidang ketenaga kerjaan ini menerima imbalan dari PT Sentosa sebesar 35 juta, yang mana di dalamnya ini termasuk upah kepada tenaga kebersihan sebesar 25 juta. Maka berapa PPN yang terutang? Jadi yang pertama yaitu mencari DPP-nya dulu, karena untuk DPP ini tidak termasuk gaji, jadi gajinya harus dikurangkan dulu. Maka 35 juta rupiah tadi dikurangi dengan 25 juta rupiah, maka DPP-nya yaitu sebesar 10 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya mencari PPN, yaitu 11% dikalikan 10 juta rupiah, yaitu 1.100.000 rupiah, maka PPN yang terutang yaitu sebesar 1.100.000 rupiah. DPP nilai lain yang ketiga yakni kegiatan membangun sendiri. Untuk DPP nilai lain kegiatan membangun sendiri yakni sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan tidak termasuk harga perolehan tanah. Ini contohnya, Pak Andi saat ini sedang membangun rumah untuk dibangun sendiri. Dalam pengerjaannya, biaya yang dikeluarkan Pak Andi yakni sebesar 2 miliar, terdiri dari pembelian tanah 1,2 miliar, kemudian untuk bahan bangunan dan biaya lain yang dibutuhkan untuk mendirikan bangunan sebesar 600 juta rupiah dan untuk kulinya sebesar 200 juta rupiah. Maka berapa misalnya PPN yang terutang? Yang pertama ini harus mencari DPP-nya dulu ya, karena untuk kegiatan bangun sendiri ini jumlah biayanya ini yang dikeluarkan, ini yang dibayarkan untuk membangun bangunan bukan tanah, maka besarnya yaitu sebesar 800 juta rupiah yang berasal dari bahan bangunan dan biaya lain dan juga biaya untuk kuli. Maka DPP-nya yaitu 200. Maka untuk DPP-nya yakni sebesar 20% dikali dengan 800 juta rupiah yaitu sebesar 160 juta rupiah. Maka besarnya PPN yang terutang yaitu 11% dikalikan 160 juta rupiah sama dengan 17.600. Maka PPN yang terutang yaitu sebesar 17.600.000 rupiah. DPP nilai lain yang keempat adalah emas perhiasan. DPP nilai lain untuk emas perhiasan ini ditetapkan sebesar 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian. Contohnya nih, PKP Cahaya Emas pada bulan Februari 2023 memiliki omset penjualan emas ini sebesar 850 juta rupiah. Maka berapa besarnya PPN yang terutang? Yang pertama harus cari DPP-nya dulu, yaitu 20% dikalikan dengan besarnya omset, yaitu 850 juta rupiah. Maka DPP-nya yaitu sebesar 170 juta rupiah. Untuk PPN yang terutang yakni sebesar 11% dikalikan dengan DPP tadi yaitu 170 juta rupiah, maka PPN yang terutang yakni sebesar 18.700.000 rupiah. DPP nilai lain yang kelima yakni pupuk tertentu. Jadi nilai lain bagian harga pupuk bersubsidi yang mendapatkan subsidi ini dihitung dengan formula 100 per 100 plus T dari jumlah pembayaran subsidi. Untuk nilai lain bagian harga pupuk bersubsidi yang tidak mendapatkan subsidi ini dihitung dengan formula 100 per 100 plus T dari harga eceran tertinggi. Berikut contoh dari perhitungan nilai lain pupuk tertentu. PT Pupuk Pacitan menjual 1 ton pupuk bersubsidi dengan nilai 1,1 miliar selama tahun 2020. Pemerintah membayar subsidi pada bulan Maret 2021 50% dari harga total produksi termasuk PPN. Maka berapakah PPN dari pupuk bersubsidi tersebut? Yang pertama ini harus mencari DPP-nya dulu ya, karena DPP-nya tadi menggunakan formula 100 per 100 plus T, jadi T-nya ini persentasinya. Maka DPP-nya yakni 1.100.000.000 rupiah dikalikan dengan 100 per 100 plus 50%, jadi sebesar 550 juta rupiah.
Untuk nilai PPN atas pupuk bersubsidi yakni Rp550 juta dikalikan dengan 11% untuk tarif PPN ya, 11%, maka nilai PPN-nya yakni sebesar 60.500.000. Kemudian berapa total yang harus dibayarkan? Maka total yang dibayarkan yakni DPP plus PPN-nya yaitu sebesar Rp610.500.000. DPP nilai lain yang keenam yakni pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Untuk DPP-nya ini adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi dengan laba. Ini contohnya, PT DRP memberikan sumbangan kepada Yayasan Peduli Lindungi berupa tempat tidur sebanyak 60 buah yang apabila dijual secara komersil ini akan memiliki harga sebesar Rp20 juta termasuk margin 30% namun belum termasuk PPN. Maka berapakah PPN yang terutang atas pemberian cuma-cuma? Maka langkah yang pertama mencari DPP-nya yaitu sebesar Rp20 juta dikurangi dengan margin itu 30%, maka DPP-nya adalah Rp14 juta. Berapa PPN-nya? Tinggal dikalikan dengan tarif PPN yaitu sebesar 11%. PPN-nya 11% dikalikan Rp14 juta yakni sebesar Rp1.540.000. DPP nilai lain yang ketujuh yakni film cerita. DPP-nya adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Berikut contohnya. PT HRW Visual menyerahkan 1.500 keping VCD ke distributor dengan harga jual rata-rata per kepingnya adalah Rp35.000. Maka berapakah besar PPN yang terutang? Langkah pertama adalah mencari DPP-nya dulu. DPP-nya ini sebesar 1.500 keping tadi dikalikan dengan rata-ratanya Rp35.000, maka DPP-nya ini Rp52.500.000. Terus PPN-nya tinggal dikalikan dengan tarif tunggal PPN yaitu sebesar 11%, maka PPN-nya 11% dikali Rp52.500.000 yakni Rp5.775.000. Itu PPN yang terutang. DPP nilai lain yang ke-8 adalah persediaan atau aktiva saat bubar. Penyerahan BKP atau barang kena pajak berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. DPP-nya adalah harga pasar wajar. Ini contohnya, PT Amin bubar pada bulan Maret 2020. Namun masih terdapat aktiva yang pada tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang secara nilai buku sebesar Rp250 juta dan nilai pasar sebesar Rp270 juta. Kemudian aktiva tersebut dijual karena perusahaan sudah resmi bubar. Atas hal tersebut berapakah PPN yang terutang? Maka pertama cari DPP-nya. DPP-nya ini adalah harga pasarnya yakni sebesar Rp270 juta. Maka PPN-nya ini tinggal dikalikan dengan tarif PPN ini sebesar 11%. Ini 11% dikalikan Rp270 juta, maka PPN yang terutang adalah Rp29.700.000. DPP nilai lain yang ke-9 yakni pusat ke Jabang dan sebaliknya. DPP-nya adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. Berikut contoh perhitungannya. PT anak kedua adalah cabang dari PT anak pertama. PT anak kedua menerima 50 perangkat komputer dari PT anak pertama yang secara komersil itu senilai Rp1 miliar, termasuk margin 20%. Maka PPN yang terutang atas penyerahan pusat ke cabang adalah yang pertama adalah cari DPP-nya dulu. Yang tadi kan DPP-nya ini adalah harga pokok penjualannya atau harga perolehannya. Maka di sini tadi kan 1 miliar ini sudah termasuk margin. Berarti untuk harga perolehannya yaitu 80% dari 1 miliar tadi, yaitu 80% dikalikan 1 miliar, maka untuk DPP-nya yaitu sebesar Rp800 juta.
Untuk PPN-nya tinggal dikalikan dengan tarif PPN yang sebesar 11%. Jadi PPN-nya 11% dikalikan 800 juta rupiah, maka PPN yang terutang atas penyerahan pusat ke cabang adalah 88 juta rupiah. DPP nilai lain yang ke-10 yakni melalui pedagang perantara. DPP-nya adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli. Ini contohnya, PT DRY meminta bantuan kepada PT HRW untuk menjual sepatu sebanyak 100 unit. PT DRY ini meminta agar sepatu tersebut dijual lebih dari 12 juta rupiah untuk setiap unitnya. Kemudian PT HRW ini ternyata berhasil menjual sepatu tersebut ke PT DEH dengan harga 13.500.000 rupiah per unitnya. Maka PPN penyerahan melalui pedagang perantara adalah sebesar DPP-nya yakni 13.500.000 dikalikan dengan 100 unit, maka DPP-nya adalah 1.350.000 rupiah. Maka PPN-nya yaitu 11% dikalikan 1.350.000 rupiah, yakni sebesar 148.500.000 rupiah. DPP nilai lain yang ke-11 yakni melalui juru lelang. DPP-nya adalah harga lelangnya. Nah, contohnya PT Andalan ini menjual mobilnya yang bermerek Yamaha melalui juru lelang dengan harga sebesar 200 juta. Kemudian mobil tersebut ini terjual di harga 275 juta. Maka PPN yang terutang atas transaksi melalui juru lelang adalah DPP-nya tadi 275 juta. Maka PPN-nya 11% dikalikan 275 juta yakni sebesar 30.250.000 rupiah. DPP nilai lain yang ke-12 adalah jasa penerimaan paket. DPP-nya ini sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Ini contohnya, DNE Express, sebuah perusahaan jasa pengiriman paket yang berlokasi di Malang, mendapatkan order pengiriman barang dari Malang ke Bandung dengan biaya pengiriman Rp1.600.000. Nah, berapakah PPN yang terutang? Yang pertama menjadi DPP-nya dulu, yaitu 10% dikalikan 1.600.000, yakni sebesar Rp160.000. Maka PPN-nya 11% dikalikan Rp160.000, yakni sebesar Rp17.600. DPP nilai lain yang ke-13 ini jasa biro perjalanan wisata. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Contohnya, PT Sukajalan ini melakukan perjalanan wisata bersama karyawan dengan menggunakan jasa sebuah biro perjalanan. Selesai acara, PT Sukajalan ini membayar tagihan sebesar 55 juta rupiah. Maka berapa misalnya PPN-nya terutang? Maka DPP-nya dulu ya, 10% dikalikan 55 juta, yakni sebesar 5.500.000. Maka PPN-nya yakni sebesar 11% dikalikan 5.500.000, yakni 605.000 rupiah. DPP nilai lain yang ke-14 adalah jasa pengurusan transportasi. DPP-nya adalah sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Contohnya nih, PT AMI merupakan PKP yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi. Baru saja mendapatkan order dari PT Mala dengan nilai transaksi sebesar 40 juta rupiah. Maka berapakah besar PPN yang terutang? Yang pertama menjadi DPP-nya dulu, 10% dikali 40 juta, yakni 4 juta rupiah. Maka misalnya PPN yang terutang adalah 11% dikalikan 4 juta, yakni 440.000 rupiah. DPP nilai lain yang terakhir yakni hasil tembakau. Jadi penyerahan hasil tembakau sejak 1 April 2022 adalah sebesar 9,9% dikali HJE hasil tembakau. Cukup sekian penjelasan mengenai DPP pajak PPN. Sampai jumpa di next video. Dah.